Pemirsa, potensi pertumbuhan PT Kalbe Farma Tbk dan prospek bisnis consumer goods industri di sektor pharmaceuticals. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham Kalbe Farma bersama Head of Research Samuel Sekuritas Surya Dharma. Selamat pagi, Pak Surya. Pagi, Mas. Terima kasih sudah bersama kami di pagi hari ini, Pak Surya. Ini kalau bicara soal Kalbe Farma, ini mestinya salah satu perusahaan yang blessing in disguise di masa pandemi ini. Menurut Anda bagaimana? Bagus sih, Kalbe Farma bagus ya. Karena ya memang sesuai yang tadi diutarakan juga, orang-orang lagi kesulitan pada waktu COVID-19, tapi Kalbe Farma itu kan malah mendapatkan dalam tanda kutip ya keuntungan juga di sana ya. Oke. Jadi ada beberapa produknya dia juga yang malah jadi orang lebih sadar kesehatan kan, beli vitamin dan lain-lain kan itu juga memberikan sentimen positif jadi ke Kalbe Farma ya. Oke. Di semester 1 bagaimana Pak kinerja Kalbe Farma? Kalau penjualan sih mungkin naik nggak terlalu banyak ya, 3,8% ya. Karena di sana itu kan mereka kan ada empat segmen ya, segmen bisnis kan, ada prescription, pharmaceutical kan, ada consumer health, ada nutritional, ada juga distribution dan logistik kan. Nah yang prescriptionnya sebenarnya turun mereka ya penjualannya ya. Tapi yang lain-lainnya kan naik ya. Jadi secara total memang laba bersih kan naik 10% ya, tapi itu juga ditolong oleh penurunan pajak ya. Tax ratio kan agak turun juga karena mereka kan mendapatkan semacam sentimen positif dari pemerintah karena mereka ada melakukan R&D juga ya. Jadi ada pemotongan pajak juga di situ ya. Oke. Terkait persiapan mereka untuk membuat vaksin juga itu juga sangat berpengaruh ya. Kalau vaksin kan mungkin dia genapsin ya, dengan Korea Selatan tuh mungkin baru semester 2 tahun depan ya, mungkin lebih belakangan sih ketimbang Bio Farma yang Sinovac ya. Oke. Itu mungkin hasilnya belum ada sih saat ini ya. Oke. Nah kalau kita melihat rencana Kalbe Farma untuk ekspansi ke Eropa, menurut Anda bagaimana Pak Surya Dharma? Kalau bisa tembus sih bagus sebenarnya kan, karena ekspor mereka itu kan ke luar negeri kan sekitar 5% mungkin dari penjualannya. Tapi kebanyakan kan sekarang ke Asia dan Afrika ya. Kalau misalnya bisa ke Eropa juga kan itu tentunya kan bagus ya, karena Eropa itu biasanya kan marginnya lebih bagus ya. Cuman buat tembus juga nggak gampang menurut saya ya. Karena spesifikasi dan lain-lain dari Korea itu kan lebih ketat ya. Jadi mereka juga mesti memikirkan juga obat-obat apa sih yang bisa diekspor ke sana kan, mungkin obat biologi atau vitamin mungkin ya, yang lebih cocok mungkin ya. Nah itu memang mesti dilihat dulu seperti apa gitu ya. Artinya untuk masuk ke pasar Eropa itu nggak mudah dan mungkin kompetisi di sana juga tidak mudah juga, begitu kira-kira? Betul, tapi kan peluang itu tetap ada ya, tetap ada karena kan kualitas dari Kalbe Farma sendiri kan pharmaceutical kan bagus ya, jadi mungkin bisa bersaing juga ya. Cuman memang sangat ketat ya. Dari sana kan ketentuan dari obat-obatan itu juga sangat ketat ya. Jadi kalau misalkan tembus, mungkin marginnya juga bisa lebih bagus juga di sana ya, ketimbang negara Asia atau Afrika misalnya. Oke. Nah itu dia, kalau kita bicara soal Asia dan Afrika, ini kan produk Kalbe Farma sudah masuk juga ke pasar Asia dan Afrika. Nah ini sebetulnya penerimaan produk Kalbe Farma di dua pasar itu bagaimana? Lumayan bagus ya, lumayan bagus. Tapi memang tiap negara beda-beda ya. Misalnya kayak Saudi Arabia kan yang laku kan minuman yang kelapa itu kan, hydrokoko kan. Jadi mungkin di sana kan lebih suka ya minuman seperti itu gitu kan. Nah negara lain mungkin berbeda lagi ya. Tapi secara total sih mungkin penjualan 5% ya, mungkin sekitar hampir 600 miliar kali ya satu tahun ya penjualannya. Lumayan oke juga sih ya. Kalau di depannya bisa dikembangkan lagi kan positif juga buat Kalbe Farma ya. Artinya sebetulnya nama Kalbe Farma itu sebagai sebuah entitas di Asia dan Afrika juga sudah cukup dikenal saat ini ya? Sudah cukup dikenal. Ya, sebagai perusahaan multinasional juga itu bisa jadi modal sebetulnya untuk masuk di pasar Eropa? Betul. Karena mereka juga sebetulnya di negara-negara itu kan juga sebagian ada yang joint venture juga ya. Jadi mungkin di Eropa juga mungkin mereka mencari juga perusahaan yang bisa bekerja sama juga ya untuk yang sudah punya nama mungkin di Eropa kan. Jadi kalau misalnya itu bisa didapatkan, mungkin penetrasi itu lebih mudah ya untuk Kalbe Farma gitu. Baik. Pak Surya Dharma, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa, Corporate Action masih akan kembali usai jeda.